Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan di mana kejadian itu terjadi kepada seorang pria yang sudah memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Akan tetapi sayangnya dia harus bernasib buruk karena ketidakmanusiawian dari seorang manusia. Sebab si pria itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di pinggir jalan, dan dia mengalami serentetan luka yang cukup parah pada bagian pelipis kanan wajahnya, hingga salah satu dari bagian tubuhnya bahkan dalam kondisi yang berlubang karena tertembus timah panas dari jarak yang sangat dekat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa otak atas terjadinya peristiwa itu ternyata diinisiasi oleh seorang wanita yang berstatus sebagai seorang bidan. Dia mengaku bahwa dirinya menyewa jasa dari 2 orang pria untuk melakukan sebuah eksekusi. Hal ini dipicu karena dia merasa sangat dendam dengan perilaku dari korban yang sering memaksanya melakukan aktivitas olahraga di atas ranjang kasur. Dia merasa bahwa dirinya selama ini hanya dinikmati tetapi tidak kunjung untuk dinikahi. Janji dari pria itu untuk meninggalkan istri serta 3 anaknya tidak pernah ditepati. Apalagi saat itu dia mendengar bahwa si korban ternyata berniat untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita lain. Disinilah kemarahan yang memuncak membuatnya tidak punya pilihan lain selain melakukan sebuah pembinasaan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah si bidan muda itu, agar senantiasa tidak terjebak atas rayuan para pria hidung belang yang mengajak pada jalan kemaksiatan. Si ibu bidan yang menjadi korban sekaligus pelaku itu bernama Puji Rahayu atau biasa dipanggil Puput. Dia berusia sekitar 24 tahun dan bertempat tinggal di desa Muara Delang di Kecamatan Tabir Selatan di Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengungkapkan bahwa sosok dari bidan Puput sebenarnya dikenal memiliki kepribadian yang sangat pendiam. Dia tidak banyak berbicara dan tipikal orang yang selalu memendam setiap permasalahan secara sendirian. Diketahui bahwa Puji Rahayu ternyata adalah lulusan dari Sekolah Ilmu Kesehatan di salah satu universitas terkemuka di kota Jambi. Wanita muda itu juga lulus dengan predikat terbaik karena memiliki nilai akademis yang terbilang paling tinggi. Atas hal tersebutlah salah satu puskesmas yang berada di dekat tempat tinggalnya meminta agar Puput bekerja untuk mereka. Dia dipercaya sebagai tenaga medis di sana karena berbekal keahlian dan uji kompetensinya di bidang kesehatan. Para karyawan ataupun tenaga medis yang bekerja bersamanya juga mengenal bidan Puput sebagai orang yang baik. Dia senang sekali berbagi makanan dengan mereka dan setiap menangani pasien selalu penuh dengan kehangatan. Pada informasi lanjutan yang saya dapatkan, di sana tertulis bahwa bidan Puput ternyata berstatus sebagai seorang janda. Dia sudah dikaruniai 1 orang anak dan terpaksa menjadi orang tua tunggal karena dikhianati oleh mantan suaminya. Akan tetapi hal itu tidak mematahkan semangatnya untuk tetap melanjutkan kehidupan. Meskipun dia harus memerankan 2 tugas sekaligus sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Tetapi bidan Puput selalu bertekad untuk bisa berhasil melewati rintangan tersebut. Hingga di sekitar beberapa bulan pasca resmi bercerai, bidan Puput kemudian dipertemukan dengan seorang pria yang berusia sekitar 39 tahun. Dia sebenarnya bertampang biasa saja namun memiliki komunikasi yang baik dan dianggap mempunyai kedewasaan dalam bidang intelektual. Si pria yang dimaksud itu bernama Anang Adriano. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha yang memiliki cabang di beberapa tempat di kota Jambi. Dan atas pengakuan itu bidan Puput kemudian menilainya sebagai seorang pria yang mapan hingga pada perkenalan pertamanya tersebut mereka akhirnya saling bertukar nomor ponselnya masing-masing. Mereka berdua pun mulai berinteraksi lewat pesan singkat ataupun panggilan suara keesokan harinya. Si pria itu tentu langsung memberikan banyak pujian serta gombalan pada komunikasi lewat aplikasi WhatsApp tersebut. Dan hal itu membuat bidan Puput menjadi sangat interesting hingga merasa nyaman dengan perlakuan yang diberikan olehnya.
Singkat cerita, pada beberapa hari berikutnya mereka berdua kemudian kembali bertemu di sebuah kedai kopi. Di momen tersebut, Bidan Puput akhirnya bisa merasakan kembali kehangatan dari sosok seorang pria. Anang Adriano sangat jitu dalam memperlakukan seorang wanita, dan dirinya tidak memerlukan waktu yang lama untuk memberikan satu perasaan yang berbeda kepada Bidan Puput. Wanita yang berstatus janda itu mulai memberanikan diri lagi untuk benar-benar percaya kepada pria setelah pernah dikecewakan oleh mantan suaminya. Sayangnya yang tidak disadari oleh Bidan Puput mengenai niatan busuk dari pria yang baru dikenalnya itu, di mana setelah dia terperangkap pada rasa nyaman yang begitu sangat menggebu, Anang ternyata memiliki maksud yang lain dan mulai menjalankan misinya pada tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah ajakan dari Anang kepada wanita 24 tahun itu untuk menginap di sebuah hotel yang ada di pusat kota. Anang mengetahui bahwa Puput adalah seorang janda yang pastinya haus akan pelukan dari seorang pria. Dan dengan kemampuan komunikasi yang dimilikinya, dia kemudian berhasil merayunya untuk menginap bersama dalam satu kamar. Di tempat penginapan itu mereka tentu melakukan aktivitas olahraga pencoblosan. Bidan Puput melayaninya dengan sukarela dan memberikan mahkota hitamnya kepada pria yang sebenarnya baru dikenalnya sekitar 1 bulan tersebut. Pada malam itu, Anang benar-benar berhasil melakukan tipu muslihatnya. Pria itu memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menaklukkan hati seorang wanita. Dan dari keahliannya itu dia mendapatkan apa yang biasanya menjadi tujuan dari para lelaki di luar sana. Menurut pengakuan dari Bidan Puput di hadapan petugas kepolisian, saat itu dia benar-benar seperti terhipnotis dengan setiap ucapan dari Anang Adriano. Setiap keinginannya seolah tidak bisa dirinya bantah dan dia dipengaruhi secara nyata atas perasaan cinta yang akhirnya tercipta. Di beberapa hari berikutnya, aktivitas layaknya pasangan suami istri itu bahkan kembali terjadi, dan itu seperti sebuah rutinitas pada setiap pertemuan-pertemuan lainnya. Anang Adriano bahkan selalu meminta gaya baru yang cenderung tidak umum. Bidan Puput seolah dijadikan fantasi atas pikiran terselubung mengenai hasratnya. Padahal Bidan Puput sebenarnya belum diberikan kejelasan mengenai status hubungan mereka. Dia dibutakan oleh asmara yang semu karena perhatian serta keromantisan yang selalu ditunjukkan olehnya. Hingga di sekitar 1 tahun berikutnya, Bidan Puput mulai menyadari bahwa Anang sedang memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri. Di sana dia mulai resah mengenai hubungan mereka yang tidak mengarah kemanapun. Terlebih pria itu juga jarang sekali ke rumahnya untuk menemui kedua orang tuanya. Apalagi dia seolah menjaga jarak dengan anaknya dan tidak membangun hubungan yang baik. Bidan Puput kemudian mulai mempertanyakan keseriusan dari pria itu. Dia tidak mau terus-menerus hanya dijadikan budak pada aktivitas terselubung di aras ranjang kasur. Dan di titik ini segala kegelisahannya kemudian memuncak menjadi perdebatan yang berkepanjangan dengan pria tersebut. Sementara itu di sisi yang lain, Anang hanya menanggapinya dengan dingin. Pria itu selalu saja beralasan ketika ditanya mengenai pernikahan. Dan jawaban yang selalu dikemukakannya hanya sebuah janji yang terdengar seperti sebuah omong kosong. Hingga pada akhirnya hubungan dari keduanya kemudian menjadi sangat renggang. Anang memilih untuk menghindari karena merasa sudah tidak nyaman atas setiap pertanyaan Sri Bidan Puput. Keduanya pada beberapa minggu belakangan ini juga selalu saja bertengkar dan berdebat. Namun Bidan Puput tentu tidak mau ditinggalkan dengan begitu saja. Dia sudah menyerahkan mahkota hitamnya dan jika hubungan itu akan berakhir maka dia sangat merugi. Di sana Bidan Puput selanjutnya mencari keberadaan dari Anang yang sudah sangat sulit untuk dihubungi, dan dari pencarian itu dia malah mendapatkan sebuah fakta atas status yang sebenarnya dari Anang. Di mana pria itu ternyata masih memiliki seorang istri dan 3 orang anak di kampung halaman. Dia selama ini ternyata sudah berbohong karena Puput mengetahuinya sebagai seorang duda yang sudah lama berpisah. Terlebih salah satu informasi yang lebih mengejutkannya lagi adalah anak ternyata kedapatan sudah tunangan dengan wanita lain. Pria itu diketahui akan segera melangsungkan pernikahan pada 2 bulan mendatang. Mendengar serentetan kabar yang tidak mengenakan itu membuat Bidan Puput langsung lemas tidak berdaya. Perasaannya menjadi campur aduk dan rasa kecewa itu benar-benar sangat mendalam.
Bidan Puput sudah memberikan seluruh perasaan cintanya pada Anang. Dia bahkan kerap memberikan pinjaman uang yang ditaksir bernilai puluhan juta rupiah. Sayangnya balasan yang didapat malah sebuah kebohongan serta pengkhianatan yang menyakitkan. Pada sepanjang malam Bidan Puput kemudian sering menyendiri sambil menangis. Dia merenungi kisah cintanya yang selalu saja gagal dan takdir hidupnya seolah selalu saja dipermainkan oleh para pria. Hingga atas keputusasaan itu bisikan-bisikan iblis kemudian menyuruhnya untuk membalaskan dendam. Dia tidak boleh selamanya mengalah dan pria itu harus merasakan apa yang sedang dirasakannya. Di sini Bidan Puput kemudian menuruti hawa nafsunya tersebut. Dan dirinya menyuruh untuk salah satu sepupunya datang ke rumah. Di sana dia bercerita mengenai perlakuan dari seorang pria yang sudah menyakitinya. Dan Bidan Puput meminta agar si keponakan membalaskannya dengan sebuah tindakan pembinasaan. Bidan Puput juga menjanjikan akan memberikan sejumlah uang dengan nominal yang besar. Dia tidak peduli dengan resiko yang nantinya akan terjadi, dan berharap agar dia mau membantunya untuk menjalankan aksi tersebut. Si keponakan yang bernama Chandra itu ternyata langsung menyetujuinya. Dia tertarik dengan imbalan yang besar dan itu kemungkinan menjadi alasan yang utama. Ketika itu dia kemudian mengajak salah satu temannya untuk ikut bergabung. Bidan Puput tidak mempermasalahkannya sebab yang terpenting semuanya berjalan dengan lancar. Singkat cerita, susunan atas rencana itu kemudian terjadi sekitar beberapa hari berikutnya. Di sana Bidan Puput yang akan mengkoordinasi situasi dan memilih tempat untuk melakukan eksekusi. Saat itu sang bidan kemudian mengirimkan pesan kepada Anang untuk mengajaknya bertemu. Di sana dia beralasan bahwa dirinya sedang merindukan sebuah pelukan di atas ranjang kasur. Dan kali ini dia tidak boleh menolak sebab akan ada gaya baru yang disajikan pada pertempuran tersebut. Pada momen itu, pria 37 tahun itu tentu tidak bisa melewatkan kesempatan. Dia kemudian langsung bergegas mengendarai motornya untuk menjemput sang bidan. Di sana mereka kemudian bertemu pada jam 11 siang dan selanjutnya berboncengan untuk menuju ke Kabupaten Bungo. Bidan Puput mengajak Anang untuk melewati jalan tersebut karena di sana keadaannya sangat sepi, banyak hutan ataupun perkebunan sawit dan itu tempat yang sangat strategis. Setelah Puput sudah berjalan berboncengan dengan Anang, dia kemudian menyuruh keponakan beserta temannya untuk ikut di belakang. Di sini mereka bertiga kemudian saling memberikan kode untuk melancarkan aksinya tersebut. Hingga tepat sekitar 15 menit berikutnya, Chandra yang bertugas sebagai eksekutor kemudian langsung menyalip motor yang dikemudikan oleh Anang. Di sana mereka berdua selanjutnya menghujamkan 2 buah timah panas pada punggungnya. Dan setelah itu melarikan diri karena melihatnya sudah terkapar tidak berdaya. Sementara itu Bidan Puput kemudian berpura-pura histeris melihat kejadian tersebut. Dia berteriak dengan sangat keras sambil menangis dengan sangat ketakutan. Hingga pada akhirnya beberapa warga yang sedang melintas kemudian menghampiri mereka. Para warga itu membantu untuk menepikan Anang ke pinggir jalan. Dan salah satu di antara mereka kemudian memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit yang berada tidak jauh dari sana. Sayangnya kondisi dari anak sudah sangat melemah dan di perjalanan dia harus menghembuskan napas terakhirnya. Singkat cerita, pihak kepolisian kemudian sudah dihubungi atas apa yang sudah terjadi. Mereka kemudian menuju ke tempat perkara dan melakukan pengamanan di sana. Para petugas kemudian meminta keterangan kepada para warga di sekitar dan mereka juga menginterogasi Bidan Puput sebagai saksi kunci atas peristiwa tersebut. Di sana Bidan Puput kembali bersandiwara bahwa dia tidak mengetahui apapun. Dirinya juga merasa terkejut karena tiba-tiba dihampiri 2 orang pelaku saat sedang berboncengan dengan korban. Pada mulanya Bidan Puput kemudian merasa cukup yakin bahwa apa yang sudah dilakukannya tidak akan terbongkar. Rencananya berjalan dengan baik dan sandiwaranya berhasil dengan sangat sempurna. Akan tetapi sayangnya keesokan harinya pihak kepolisian mendapatkan bukti dari kamera tersembunyi, di mana 2 orang pelaku kedapatan tengah bertemu dengannya di sebuah jalan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Salah satu pelaku bahkan berstatus keluarga dengannya dan itu menjadi alasan utama Bidan Puput akhirnya ditangkap.
Di sana pihak kepolisian kemudian kembali melakukan interogasi dan bidan Puput kali ini sudah tidak bisa lagi berdandiwara. Dia akhirnya mengakui semua perbuatan yang dirinya lakukan kepada korban. Kurang dari 1 minggu berikutnya, kedua pelaku yang lain kemudian sudah berhasil ditangkap. Mereka sempat melarikan diri ke pulau seberang, namun usahanya gagal karena kehebatan para polisi yang mampu meringkusnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, di sana didapati bahwa bidan Puput bersama dengan 2 orang pria lainnya terbukti melakukan pembinasaan pada korban. Mereka juga kedapatan melakukannya dengan rencana yang matang. Dan pada akhirnya vonis yang diberlakukan kepada ketiganya adalah hukuman seumur hidup di dalam penjara. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mendapatkan banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.